Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam acara Saqofah. Kita masih memperdalam perkara-perkara penting yang terkait dengan khilafah yang sekarang menjadi perbincangan yang hangat di tengah-tengah umat. Di depan kita telah ada Kiai Haji Hafiz Abdurrahman yang akan menjelaskan kepada kita hal-hal penting terkait khilafah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hafid, salah satu yang sering dijadikan argumentasi oleh orang-orang liberal maupun orang-orang yang menolak sistem khilafah ini bahwa di dalam Islam itu tidak ada sistem yang baku, sistem politik yang baku. Bahkan mereka mengatakan sebutan untuk khalifah itu beragam. Kadang-kadang disebut dengan al-imam, kadang-kadang disebut sebagai amirul mukminin. Oleh karena itu mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang baku dalam sistem politik Islam, termasuk sistem khilafah ini. Bagaimana pandangan Ustadz Hafid terkait dengan kritik hal seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, mengenai istilah. Apakah ada istilah baku di dalam nas syara, apakah itu Al-Quran maupun As-Sunnah terkait dengan sistem pemerintahan di dalam Islam? Perlu kita catat bahwa nas itu yang disebut dengan an-nusus asy-syar'iyyah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada, bukan berarti tidak ada. Karena boleh jadi tidak ada di dalam Al-Quran, tapi kemudian ada di dalam As-Sunnah. Karena itu, apa yang dinyatakan di dalam nas, apakah itu di dalam Al-Quran, ataukah di dalam As-Sunnah, itu sama-sama menjadi bagian penting. Ketika istilah itu dipakai, kemudian istilah itu dideskripsikan fakta syaraknya, maka istilah itu disebut oleh ulama usul sebagai ismun syar'i atau istilah syarak. Sebagai satu contoh, misalnya kata jihad. Kata jihad itu ada di dalam Al-Quran. Kata jihad itu juga ada dalam hadis. Oleh karena itu, istilah jihad ini juga merupakan ismun syar'i. Salat juga begitu, ada dalam Al-Quran maupun ada dalam hadis. Tentang khilafah dan khalifah, kalaulah di dalam Al-Quran itu sebut saja Al-Quran hanya menggunakan kata khalifah, ini ja'ilun fil ardi khalifah seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah misalnya. Kemudian makna khalifah di sini kalau merujuk kepada konteks ayat itu terkait dengan Adam, maka ini yang sering dipakai alasan seolah-olah di dalam Al-Quran itu tidak pernah membahas tentang kata khalifah. Gitu. Nah, padahal Al-Bul'al Al-Maududi di dalam tafsir surat An-Nur ketika menjelaskan surat An-Nur ayat 55, ketika ada ungkapan la yastakhlifannahum fil ardi, itu beliau menyebutkan bahwa ini bukan sembarang kekuasaan, tetapi yang dimaksud di dalam ayat ini adalah khilafah. Artinya istilah khilafah itu sebenarnya ada, meskipun kadang digunakan dalam bentuk tidak menggunakan masdar khilafah, tetapi menggunakan fi'il mudhari' seperti yastakhlifanna. Karena yastakhlifanna itu kalau kita merujuk kepada bentuk masdarnya adalah khilafah. Nah, selain itu di dalam As-Sunnah kata khilafah itu dengan tegas dipakai. Di dalam hadis, bukan hanya satu dua hadis, banyak sekali hadis. Hadis yang populer misalnya seperti dikutip Imam Asyuti banyak sekali dalam kitab Tarikhul Khulafa,
misalnya al-khilafah salasuna sanah misalnya, itu diantaranya. Khilafah itu selama 30 tahun. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga disebutkan takunu nubuwwafikum masyaallah antakun summa yarfa'uha idza syaa yarfa'ah summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Artinya kata khilafah digunakan di dalam hadis ini. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menggunakan kata itu. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada yang kemudian dikenal dengan istilah, meskipun dia lafadznya itu berbeda, tetapi maknanya sama. Nah, ini yang kemudian disebut dengan sinonim atau mutarodif. Jadi, misalnya seperti hadis menggunakan kata khilafah, kadang-kadang hadis menggunakan kata imam. Itu misalnya di dalam hadis yang disebutkan ya dalam banyak hadis dan banyak riwayat selain yang sudah kita sampaikan sebelumnya, innamal imamu junnah. Kata innamal imamu junnah itu konteksnya bukan imam salat. Karena makna imam itu menjadi perisai, itu konteksnya dengan kepala negara. Dan konteks imam di sini merujuk pada hadis-hadis yang lain. Kalau kita lihat misalnya dalam hadis yang lain ya, misalnya ketika ada nas yang di situ menjelaskan tentang kata imam, maka indikasi atau makna yang paling kuat dari penggunaan kata imam itu adalah khilafah atau khalifah. Jadi itu banyak sekali, bukan hanya satu dua hadis. Nah, tentang istilah lain misalnya kadang-kadang dalam hadis atau dalam sirah disebutkan misalnya Umar bin Khattab disebut dengan Amirul Mukminin. Perlu dicatat di dalam bahasa Arab kata Amir itu maknanya lebih umum. Istilah mereka lafdzun a'am, jadi lafadz yang lebih umum. Amir itu maknanya lebih umum ketimbang imam. Amir itu lebih umum ketimbang khalifah. Gitu. Karena khalifah itu lebih khusus, lebih spesifik gitu. Nah, karena itu amir itu bisa digunakan untuk amir jamaah, bisa digunakan untuk katakanlah misalnya kepala pasukan seperti panglima perang, itu disebut dalam istilah fuqaha itu dengan amirul jihad. Kata amir juga yang dipakai, tapi idofahnya itu atau nisbahnya itu kepada jihad, sehingga imarahnya itu imarah makhdudah, kepemimpinannya itu terbatas. Tapi ketika kata amir itu dinisbatkan kepada mukminin, maka imarahnya ini tidak makhdudah, tapi di situ meliputi seluruh umat Islam, seluruh kaum mukminin, maka disebut amirul mukminin. Nah, sehingga istilah amirul mukminin tidak mungkin digunakan untuk katakanlah ketua organisasi, tidak mungkin misalnya ketua atau kepala divisi atau panglima perang, tidak mungkin. Maka Umar bin Khattab disebut dengan amirul mukminin dalam konteks imam, dalam konteks khalifah. Ya, artinya penyebutan untuk khalifah itu bisa imam atau al-imam, bisa juga amirul mukminin. Bisa. Di sisi lain ada yang kemudian mengatakan bahwa presiden juga bisa disebut sebagai khalifah. Jadi dibalik itu logika mereka itu. Begini, istilah khalifah itu adalah istilah yang spesifik. Ya, kalau presiden disebut amir bisa, karena amir itu umum. Amirud Daulah bisa untuk presiden. Amirud Daulah bisa gitu. Tapi kalau presiden itu disebut amir mukminin nggak bisa. Apalagi wilayahnya terbatas. Dia terikat dengan nation state. Bagaimana mungkin dia menjadi amirul mukminin, sementara makna amirul mukminin atau khalifah itu umum, lebih umum, lintas nation state ya. Nation state gitu. Nah, karena itu di negara Timur Tengah ada dikenal istilah imarah. Imarah itu ya dalam istilah bahasa Arab tidak salah, karena imarah itu maknanya umum, sehingga kepala-kepala negara itu disebut dengan keamiran, bisa. Itu disebut dengan Amirul Daulah tadi, Amirul Bilad dan seterusnya, bisa. Nah, tetapi kalau kemudian mereka disebut dengan khalifah tidak bisa. Kenapa? Karena istilah khalifah itu spesifik.
Nah, apa yang membedakan? Begini, khalifah itu adalah orang yang memangku jabatan khilafah. Nah, sementara khilafah itu definisinya apa? Didefinisikan sebagai ri'asatun amatun li jamil muslimina fil alam. Jadi kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia. Li tatbiqil ahkam asy-syar'iyyah, untuk menjalankan hukum-hukum syara', wa hamlid da'wah ilal alam, dan mengemban dakwah ke seluruh dunia. Jadi ketika ada klaim seorang presiden itu adalah seorang khalifah, pertanyaannya, apakah presiden itu satu, dia merupakan ri'asatun amatun li jamil muslimina fil alam? Tidak. Yang kedua, apakah presiden itu memimpin tadi itu dalam rangka untuk tatbiqil ahkam asy-syar'iyyah? Tidak. Yang ketiga, apakah presiden itu ditugaskan atau melaksanakan tugas untuk hamlid dakwah ilal alam? Tidak. Jadi kesimpulannya dari definisi itu sudah jelas. Ya, maka presiden tidak termasuk dalam kategori atau dalam cakupan makna khalifah yang memangku atau menduduki jabatan khilafah tadi. Ya, artinya tidak bisa kemudian segala hal itu disebut karena dia pemimpin kemudian disebut khalifah. Nggak bisa, tidak bisa. Karena istilah khalifah tadi spesifik. Ada juga yang mengatakan begini, Ustaz. Karena istilah di dalam Al-Quran atau hadis tadi berbeda-beda, kemudian disimpulkan itu berarti tidak baku. Ditambah lagi mereka berargumentasi ya bahwa mereka sebut cara pengangkatan khalifah juga di masa Khulafaur Rasyidin juga berbeda-beda. Nah, ini kemudian mereka simpulkan bahwa sistem politik Islam, ya, khususnya sistem khilafah itu tidak memiliki kebakuan gitu. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap hal ini? Pertama, terkait dengan istilah tadi kita harus paham dulu bahwa penggunaan banyak istilah tidak menunjukkan bahwa sistem itu tidak baku. Karena berbagai macam penyebutan kalau di dalam bahasa Arab itu masuk dalam kategori mutarodif. Tetapi yang penting madlulnya. Yang penting itu adalah konteks yang dimaksud atau makna yang dimaksudkan tadi. Nah, makna dari imaratul mukminin, makna dari katakanlah khalifah, makna dari imam dalam konteks khalifah tadi itu satu, yaitu seorang kepala negara yang memangku jabatan negara kaum muslimin di seluruh dunia, lalu kemudian dia menerapkan hukum secara kafah, mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Itulah makna syaraknya. Jadi ibaratnya begini, seperti kata sholat. Sholat itu kalau ditarik ke makna bahasa bisa macam-macam. Bisa artinya berdoa, macam-macam kata sholat itu. Ya, bahkan tergantung nisbatnya. Ketika misalnya dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ketika dia nisbatnya kepada Allah kan tidak mungkin Allah berdoa. Ketika nisbatnya kepada Allah, konteksnya Allah memberikan rahmat, Allah memberikan maghfirah. Ketika nisbatnya kepada malaikat, maka konteksnya malaikat memintakan ampunan. Ketika nisbatnya kepada manusia, maka konteksnya yusallu tadi itu maknanya adalah berdoa, mendoakan. Nah, jadi itulah bahasa Arab. Nah, oleh karena itu dalam konteks tadi, ketika orang kemudian memahami dari segi bahasa bisa begini dan begitu, tetapi ketika bicara dalam konteks sholat itu adalah isim syara, jihad itu adalah isim syara, kemudian khalifah atau khilafah itu adalah isim syara, maka para ulama sepakat tidak ada pengertian lain kecuali yang dimaksud oleh syara itu. Nah, kalau ada yang kemudian mencoba untuk membawa konteks ini pada makna yang lain, pasti ini bukan makna syara. Dan itu tujuannya adalah untuk mengaburkan hakikat syariahnya atau makna hakiki dari makna syara tadi. Ya, artinya meskipun disebut khalifah, amirul mukminin atau disebut al-imam, tapi karena madlulnya sama, tidak bisa dikatakan tidak baku. Tidak begitu. baku, iya. Bagaimana dengan yang saya katakan tadi ya, ada perbedaan. Ya, mereka sebut ada perbedaan
mekanisme pengangkatan khalifah di masa Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar berbeda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an dan seterusnya? Yang pertama yang harus kita pegang itu adalah satu, yaitu ketika para sahabat Rasulullah SAW itu mengatakan seperti sejajalah dalam hadis yang dinyatakan oleh misalnya Ubadah bin Somit. Di situ Ubadah bin Somit mengatakan bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ati fi mansyatin wa makrani. Perhatikan betul-betul kata bayana di situ. Kemudian yang kedua hadis yang disebutkan dalam riwayat Muslim misalnya seperti man khalayatan min ta'atin laqiyallah bila hujjatin wa man mata walaysa fi unuki bai'ah. Di situ kata bai'ah disebutkan. Jadi yang pertama tadi bayakna, yang kedua bai'ah dengan menggunakan masdarnya gitu. Intinya di sini Imam Nawawi di dalam kitab Rawdatul Thalibin maupun di dalam kitab Majmu' Syarahnya Al-Muhadzab itu Imam Nawawi memberikan catatan bahwa khususnya dalam kitab Rawdah, Imam Nawawi itu memberikan catatan bahwa cara atau metode yang paling sahih dalam pengangkatan imamah itu adalah bai'ah. Adapun yang lain istikhlaf, penunjukan ataupun misalnya ghalaba wal qahr seperti yang dilakukan Muawiyah yaitu dengan kudeta dan sebagainya, itu bukan merupakan metode ya, tapi ini adalah salah satu usul gitu. Nah, jadi dalam kasus ini di kalangan madzhab Syafi'i sendiri ya. Jadi kalau ada yang mengklaim sebagai pengikut madzhab Syafi'i tidak mengerti, kemungkinan dia tidak pernah membaca kitab Rawdatul Thalibin. Nah, karena itu dia mempersoalkan soal metode baku ini, padahal dalam kitab itu sudah jelas dinyatakan seperti itu. Nah, dan inilah yang juga dinyatakan oleh Al-Allam Al-Qadhi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah di dalam sejumlah kitab beliau, sehingga beliau membuat pemetaan. Yang pertama itu tentang apa yang disebut dengan thariqah nasbul imam. Jadi metode baku dalam pengangkatan imam, dan itu hanya ada satu, yaitu bai'at. Nah, karena itu istilah bai'at ini juga merupakan istilah syarak. Gitu. Istilah bai'at ini juga merupakan istilah syarak, dan itu bisa dilihat di dalam disertasi Dr. Muhammad Al-Khalidi yang diuji pada saat program doktoral di Jami' Al-Azhar. Jelas kata bai'at itu merupakan isim syarak yang tidak punya pengertian lain kecuali diberikan kepada khalifah. Nah, ketika Ubadah bin Somit mengatakan bayakna Rasulullah ala sam'i wa ta'ati, itu konteksnya Rasulullah sebagai kepala negara. Sebab ketika Ubadah bin Somit mengatakan seperti itu, maka Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul tidak butuh baiat. Rasulullah itu minta dibaiat, butuh baiat itu dalam konteks sebagai kepala negara. Dan inilah yang kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Man khala ayatan min ta'atin. Jadi ketika orang itu sudah baiat, dia wajib taat. Kemudian kalau dia melepaskan ketaatan, artinya melepaskan baiatnya tadi, kemudian dilanjutkan di dalam konteks hadis itu, wa man mata wa laysa fi unuki bai'ah. Kalau dia mati, kemudian di atas pundaknya tidak ada baiat, dalam konteks ini bisa dipahami bahwa dia tidak membaiat, atau tadi tidak ada baiat karena memang tidak ada yang dibaiat, atau karena tidak adanya khalifah yang dibaiat. Maka ketika dia mati, mati dalam keadaan berdosa, ya, mata mitatan jahiliyah gitu. Artinya dari perbedaan pengangkatan khalifah di masa Khulafaur Rasyidin, yang bakunya itu adalah bai'ah itu. Iya. Tidak bisa dikatakan tidak baku karena memang ada proses bakunya, yaitu bai'ah. Artinya begini, dari mana kita bisa membedakan ini baku, ini tidak baku? Ketika kita melihat penjelasan Imam Nawawi bahwa ini adalah yang ashah, yang paling benar. Kemudian kita juga melihat bagaimana penjelasan Imam Al-Mawardi maupun yang lain, ya termasuk Al-Alama Al-Qadhi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah di dalam jumlah kitabnya. Jadi di dalam setiap proses tadi, mau proses pembaiatan Abu Bakar ada baiat, mau proses pembaiatan pengangkatan Umar juga ada baiat, mau proses pengangkatan Utsman ada baiat, mau proses pengangkatan Ali ada baiat, mau Muawiyah yang melakukan ghalabah al-qahr wal ghalabah itu juga ada baiat. Nah, artinya apa? Berarti ini adalah bentuk baku.
Karena ada pada semua proses tadi, bahwa di sana ada yang kemudian disebut dengan uslub atau amal-amal di luar tadi, ya, itu tidak mengubah kebakuan tadi, gitu. Tapi itu hanyalah cara bagaimana mereka untuk melaksanakan yang baku tadi. Misalnya Abu Bakar karena tidak ingin apa yang dialami di Saqifah Bani Sa'idah itu terjadi, maka kemudian Abu Bakar menulis wasiat yang kemudian dikenal dengan istilah istikhlaf atau penunjukan putra mahkota. Tetapi perlu dicatat, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar sebagai penunjukan putra mahkota itu didahului dengan proses meminta pendapat kaum muslimin di Madinah. Sehingga setelah Abu Bakar tahu pendapat umat Islam di Madinah yang intinya mereka menginginkan Umar, maka ketika Abu Bakar menjelang wafatnya, dia menyatakan wasiatnya itu bahwa yang akan menggantikan beliau adalah Umar, gitu. Nah, ini contoh ya, artinya itu usul bagaimana kemudian akhirnya baiat dilakukan kepada Umar didahului dengan proses istikhlaf atau penunjukan yang dilakukan oleh Abu Bakar, tetapi tidak berdiri sendiri, ada proses-proses hearing, mendengarkan pendapat dan sebagainya tadi. Ketika Umar wafat, menjelang wafat dalam keadaan sakit di atas pembaringan, beberapa sahabat mendatangi Umar. Kalau kita perhatikan pada saat kemudian terjadinya proses pembaiatan Utsman bin Affan, itu dimulai dengan adanya musyawarah dari 6 orang yang ditunjuk sebagai alul khali wal aqdi. Dan ini adalah sahabat-sahabat senior. Ini pun dilakukan karena Umar ingin agar proses setelah beliau, ya, dengan pergantian yang terjadi sebelumnya itu juga bisa berjalan dengan smooth, gitu. Nah, yang menarik diantaranya juga setelah kasus Utsman bin Affan, pada saat Utsman bin Affan terbunuh, Ali bin Abi Thalib didatangi oleh Ahlu Thawrah, orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak mau menerima baiat mereka. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Ketika itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, kami akan mau jika itu dilakukan terbuka di Masjid Nabawi. Dan akhirnya baiat itu dilakukan betul di Masjid Nabawi. Jadi karena ini untuk menghindari fitnah bahwa seolah-olah Sayyidina Ali itu bersekongkol dengan para pemberontak tadi yang terlibat dalam kasus pembunuhan Utsman, sehingga muncullah apa yang kemudian disebut dengan fitnatul kubra. Nah, hal yang sama juga terjadi pada Muawiyah. Muawiyah setelah kasus perang Siffin dan kemudian Muawiyah berhasil mendapatkan posisi itu, pada saat yang sama ada Sayyidina Hasan ketika itu dalam posisi yang lain. Sayyidina Hasan awalnya mendapatkan baiat secara syar'i, tapi 6 bulan setelah Sayyidina Hasan mendapatkan baiat secara syar'i, Muawiyah yang ketika itu mendapatkan kekuasaan dengan al-qahru wal ghalabah, yaitu melakukan dalam tanda petik pemberontakan, akhirnya apa yang didapatkan oleh Sayyidina Hasan tadi itu, baiat yang syar'i tadi diberikan kepada Muawiyah untuk apa? Ini yang disebut dengan jam'i kalimatil muslimin, menyatukan suara kaum muslimin, dan itulah yang kemudian disebut dengan amal jamaah, tahun rekonsiliasi. Artinya tetap metode bakunya itu adalah bai'ah itu. Ustaz Hafid, kalau kita lihat ya, ketika bicara tentang sistem politik kapitalis atau liberal, kebakuan itu kan salah satunya dilihat ada nilai-nilai dasar atau sebutlah pilar-pilar penting dari sistem politik itu. Mungkin itu juga bisa menunjukkan kebakuan. Misalkan kalau kita bicara demokrasi, kedaulatannya itu ya harus di tangan rakyat. Mau bentuk demokrasi apapun, kalau kedaulatan tidak diserahkan kepada rakyat, itu bukan demokrasi. Kemudian ada mekanisme pemilihan umum, kemudian membuat hukum harus melalui mekanisme legislatif, itu kan kemudian dianggap ini baku. Nah, kalau dalam sistem khilafah, adakah yang disebut rukun-rukun ya yang penting yang menunjukkan kebakuan seperti itu? Ya, ada. Sistem pemerintahan Islam itu dibangun berdasarkan 4 pilar baku, atau yang disebut dengan al-qawaid al-arba'ah. Jadi yang pertama itu adalah as-siyada li syar'i, kedaulatan di dengan syara. Kenapa kedaulatan di dengan syara? Sebab di dalam Islam itu, dan ini disepakati oleh ulama usul, bicara tentang as-siyada li syar'i itu kan bicara tentang prinsip usul.
Ya. Prinsip usul itu apa? Al-hakim. Limanil hukmu, milik siapa hukum itu? Manil hakim, siapakah yang punya hak untuk mengeluarkan hukum? Para ulama usul sepakat bahwa al-hakim itu, terutama Ahlussunnah ya. Oleh sebab itu kalau ada yang mengklaim Ahlussunnah, lalu mereka punya pikiran asyad li sya'bi, itu bertentangan dengan pendapat Ahlussunnah. Karena dalam konsep usul fikihnya Ahlussunnah itu, al-hakim itu adalah Allah. Ya kan? Nah, sementara konsep asyad li syar'i itu sebenarnya adalah turunan dari al-hakim tadi. Bahwa al-hakim itu dalam pandangan ulama usul itu adalah Allah. Nah, karena itu kedaulatan di tangan Allah, bukan di tangan yang lain atau di tangan syarak dalam hal ini. Nah, tetapi Islam itu kan mengajarkan sistem itu untuk manusia gitu. Karena itu tidak ada di dalam Islam istilah teokrasi. Itu meskipun kedaulatannya di tangan syarak atau katakanlah dalam hal ini tangan Allah. Misalnya, tidak berarti kemudian Islam itu mengenal konsep yang disebut dengan teokrasi. Sehingga ada istilahnya titisan dewa lah, titisan Tuhan lah, macam-macam lah, itu tidak ada dalam pandangan Islam. Karena sistem ini adalah sistem untuk manusia. Karena itu khilafah itu juga disebut dengan daulah basyariyah, negara manusia. Apa maknanya dan apa konsekuensinya? Maknanya ketika khilafah itu merupakan daulah basyariyah, negara manusia, berarti apa? Kekuasaan ini yang pegang adalah manusia. Meskipun kedaulatannya di tangan syarak, tetapi kekuasaannya itu yang punya adalah manusia, memegang adalah manusia. Berarti apa? Kekuasaan itu harus diberikan oleh manusia. Dan yang menerima juga manusia. Gitu. Yang memerintah negara ini itu juga manusia. Karena itu dalam konsep Ahlussunnah itu tidak ada yang dikenal dengan imamah maksumah, kepemimpinan yang maksum sebagaimana dalam konteks Syiah. Jadi pandangan Syiah ini menyerupai teokrasi. Nah, oleh karena itu pilar yang kedua dalam konteks sistem pemerintahan Islam itu adalah as-sultanul ummah, kekuasaan di tangan umat. Karena umat yang punya kekuasaan. Tetapi karena umat ini punya kekuasaan dan kekuasaan itu diberikan oleh umat ini kepada sahibus sultan yang punya kekuasaan tadi, itu harus juga dengan ar-ridho wal ikhtiar, harus dengan sukarela. Maka kemudian ada baiat tadi. Jadi baiat itu adalah bukti bahwa kekuasaan ini milik umat. Maka tidak boleh ada kekuasaan yang dirampas dari umat atau cara yang didapatkan dengan ghalabah wal qahr itu tidak boleh. Para ulama juga sepakat ketika kekuasaan itu didapatkan dengan ghalabah wal qahr itu tidak sah. Gitu. Tidak sah, baru sah seperti kasus Muawiyah ketika ada penyerahan baiat dari pemimpin yang sah atau khalifah yang sah. Nah, yang ketiga itu terkait dengan masalah tabani, di mana meskipun ini kedaulatan tangan syarak, kemudian kekuasaan di tangan umat, tetapi hak untuk mengadopsi hukum itu tetap harus ada. Siapa? Nah, ini yang membedakan antara Islam dengan sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, karena kedaulatan tangan rakyat, maka kemudian legislasi itu di tangan rakyat. Nah, karena ini kedaulatan tangan syarak, siapa yang kemudian diberi otoritas oleh syarak untuk mengadopsi hukum? Nah, disitulah kemudian yang diberi otoritas itu adalah kepala negara. Dalam hal ini adalah khalifah. Maka hak tabani itu adalah menjadi haknya khalifah. Gitu. Nah, ini saya kira poin yang luar biasa gitu ya. Poin penting. Nah, kemudian yang keempat itu adalah satu orang kepala negara untuk seluruh dunia. Nah, itu juga merupakan pilar gitu. Artinya 4 pilar ini menunjukkan itulah yang baku dari sistem khilafah, iya. gitu, menunjukkan kebakuannya. Artinya kalau ada orang menawarkan ini khilafah, tapi dia tidak memenuhi syarat yang keempat ini, maka itu tidak bisa disebut sebagai sistem khilafah. Tidak bisa. Ya seperti sekarang ada pernyataan misalkan Presiden Jokowi itu khalifah. Apakah pernyataan ini bentuk apa ini? Apakah bentuk sikap gegabah terhadap hukum Islam atau apa ini? Pertama, jelas itu menyalahi makna syar'i dari kata khalifah. Yang kedua, madlul dari khalifah dengan khilafahnya itu adalah satu tadi, harus ziyad dari syar'i, tidak terjadi. Maka berarti ini sudah takhrif, merupakan bentuk penyimpangan dari makna khalifah dan khilafah. Kemudian yang kedua, dari segi
as-sultanul lil ummah tadi, kekuasaan tangan umat, dan itu diberikan dengan proses baiat. Mungkin kalau dalam konteks ini masih bisa lah diakal-akali gitu, karena ada pemilu, ada ini, ada itu dan sebagainya. Meskipun kita juga tahu di dalam pemilu itu banyak manipulasi ini itu dan sebagainya, sehingga apa yang terjadi pada umat ini betul-betul kekuasaannya terpasung gitu oleh pemilik modal. Nah, yang ketiga terkait dengan hak tabani. Jelas yang punya hak tabani itu adalah seorang khalifah, dan itu menisyakan khalifah itu adalah harus orang yang faqih, ya. Kalau dia bukan mujtahid, minimal faqih, ngerti hukum Islam gitu, bukan kepala negara yang katakanlah misalnya dia tidak punya pengetahuan Islam, jangankan ngerti hukum fikih, membaca Quran saja misalnya ya, masih ada masalah gitu. Bagaimana mungkin kemudian kita sebut sebagai fuqaha dan seterusnya. Ini hal-hal yang mendasar saya kira terkait dengan ciri-ciri kekhalifahan atau khalifah tadi itu. Belum lagi terkait dengan konteks yang keempat. Jadi satu khalifah untuk seluruh dunia itu kan faktanya tidak. Ya. Terima kasih Ustaz Hafidz Abdurrahman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pembahasan kita menyoroti adakah sistem yang baku dalam sistem khilafah ini. Dari penjelasan Ustaz Hafidz Abdurrahman tadi menyebutkan ya jelas dalam sistem khilafah itu ada bentuk yang baku ya. Kalau bicara tentang mekanisme pengangkatan khalifah, meskipun ada uslub yang berbeda-beda, tapi ada kebakuan di dalamnya, yaitu thariqah yang disebut dengan bai'ah, metode bai'ah. Demikian juga dalam sistem khilafah ada empat pilar penting yang menunjukkan kebakuan yang tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.